Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Yu Qingzi. Tidak hanya aku telah membunuh muridmu Yu Dian, tapi hari ini aku ingin membunuh lebih banyak lagi muridmu. Benar-benar omong kosong, Yu Qingzi memelototi dengan marah. Pada saat ini suara Dewa Abadi Qianqi dikirim ke Yu Qingzi. Yu Qingzi, jangan lupakan perintah Kaisar Yu, akan lebih baik jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak, setelah kita membunuhnya itu tidak akan terjadi. Terlambat untuk menggunakan seni pencarian jiwa. Saudara Qianqi itu gegabah. Yu Qingzi segera meminta maaf, membalas dendam untuk Yu Dian tidaklah sepenting menyelesaikan perintah Kaisar Yu yang merupakan prioritas utama. Dewa Abadi Qianqi menatap dengan acuh tak acuh pada Qin Yu. Aku Dewa Abadi Qianqi bagaimanapun juga adalah pemimpin dari 36 Dewa Abadi Kaisar Yu. Aku tidak akan membunuh kentang goreng. Beritahu kami namamu sekarang. Qianqi ingin menggunakan taktik ini untuk mengetahui nama lawannya. Meskipun Qi yang mematikan memenuhi seluruh dadanya, kata-kata Dewa Abadi Qianqi membuatnya waspada dari lubuk hatinya. Jika musuh hanya ingin membalas dendam untuk Yu Dian, memindahkan kekuatan sebesar ini tidak terbayangkan. Apapun namaku, kalian tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Qin Yu dengan dingin berkata, Saudara Qianqi, mari kita hentikan omong kosong ini. Menurut perintah Kaisar Yu, kita bisa membunuhnya sekarang, lalu gunakan seni pencarian jiwa nanti tepat sebelum dia mati. Yu Qingzi berkata dengan dingin. Yu Qingzi bahkan mengatakan ini dengan lantang sehingga Qin Yu bisa mendengarnya. Kamu dapat dengan gila-gilaan menolak semua yang kamu inginkan. Kaisar Yu secara pribadi mengirim perintah untuk penangkapanmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Yu Qingzi dengan dingin berkata pada Qin Yu. Pikiran Qin Yu agak demam tapi hatinya tenang. Tetap tenang, pihak lain jelas di bawah perintah Kaisar Yu. Jadi Kaisar Yu pasti pernah mendengar nama Qin Yu di dunia fana. Baik Gunung Qingsu dan Istana Yin Yue memiliki cara untuk berkomunikasi dengan alam ascendan. Ketika Huaiyan berada di dunia fana, dia pasti menghubungi dunia abadi. Kemungkinan besar Kaisar Yu juga akrab dengan namaku. Qin Yu tiba-tiba merasakan gelombang amarah. Saya tidak percaya mereka bisa menghentikan saya. Jika saya benar-benar ingin melarikan diri, cakrawala alam abadi dan iblis tidak terbatas, bagaimana Kaisar Yu dapat menemukan saya? Niat membunuh Qin Yu mulai meningkat. Saat masalah ini terselesaikan dengan bantuan air mata meteorik, aku akan bisa bernapas sedikit dan mengumpulkan kekuatanku. Setelah saya pergi dari sini, saya akan mengubah penampilan saya. Tidak ada yang bisa mengenali saya. Kalau begitu, Qin Yu merasa lebih yakin akan peluangnya. Tidak ada setelah itu yang bisa membuatnya khawatir. Apa yang harus ditakuti Qin Yu saat itu? Qin Yu berhenti menekan amarahnya dan dalam sekejap itu memenuhi pikirannya. Saudara Qianqi, mari kita berhenti membuang-buang waktu, kita harus bergerak. Yu Qingzi memanggil. Dewa Abadi Qianqi sekali lagi menatap Qin Yu. Saya akan memberikan kesempatan terakhir Anda. Selama Anda menyerah, Anda setidaknya dapat mempertahankan hidup Anda. Jika tidak, dengan satu perintah kematian Anda pasti. Kematian saya pasti. Qin Yu menjilat bibirnya dan cahaya haus darah melintas di matanya. Kong Gang, Tu Gang dan Dan Meng, ketiga orang ini sedang menunggu dengan tenang untuk perintah Qin Yu. Kaisar Yu, Anda berusaha keras untuk mencari tahu identitas saya, jadi saya tidak bisa mengecewakan Anda. Dari hati Qin Yu menyemburkan keinginan tak terkendali untuk membunuh dan pupil matanya menyusut. Dewa Abadi Qianqi melihat ekspresi Qin Yu dan tahu bahwa musuh tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Dia segera memerintahkan bunuh keempat orang dalam satu napas. Iya, semua 70 Dewa Emas level 9 dan 200 Dewa Emas level 8 menanggapi perintah tersebut. Suara mereka mengguncang area tersebut dan praktisi di seluruh kota merasakan hati mereka gemetar, hanya berani mengintip dari jendela mereka untuk menyaksikan bayangan dari banyak ahli di langit. Swoosh,
Swoosh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah 4 individu seperti hujan panah. Qin Yu dan teman-temannya dikelilingi oleh energi pedang dalam sekejap. Semua Raja Iblis level 8 dan level 9 di atlas 10.000 serang. Ketika Dewa Abadi Qian Qi memberikan perintahnya, Qin Yu telah melakukan hal yang sama. 40 buah batu elemen suci. Mari kita lihat berapa lama bisa mengisi bahan bakar tubuh boneka abadi ini. Murid tolol ini adalah hadiah peringatan guru Anda berupa malam berdarah untukmu. Qin Yu melihat energi pedang yang akan datang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba beraksi. Seluruh tubuh Qin Yu menjadi bayangan gelap dan menembus pengumpulan Dewa Emas tingkat 9 di langit. Darah segar menyembur ke langit malam. Dimanapun tubuh Qin Yu melintas, beberapa Dewa Emas tingkat 9 akan jatuh. Dewa Emas level 9 itu memiliki lubang di perut mereka. Yuanyings mereka menembus. Qin Yu memanfaatkan pertahanan tak bisa dihancurkan Immortal Puppet dan menyerang tanpa peduli senjata abadi musuh dan energi pedang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kecepatan tercepat dan menggunakan Divine Heaven Sundering Art untuk memotong nyawa lawannya. Mustahil Dewa Abadi Qian Qi, Yu Qingzi Dewa Abadi Xiahua semua terkejut. Bahkan pertahanan Dewa Abadi tidak akan mencapai tingkat Qin Yu di mana ia dapat mengabaikan semua serangan Dewa Emas level 9 dan di atas itu dapat membunuh 12 dari mereka dalam rentang waktu singkat. Ini adalah pembantaian jeritan memenuhi udara. Dewa Abadi Qian Qi, Yu Qingzi dan Dewa Abadi Xiahua baru menyadari banyak bayangan muncul di tengah-tengah Dewa Emas level 8 dan mereka gila melebihi perbandingan apapun. Hanya dengan Shosh banyak orang telah muncul. Di tier 2 dari 10 Thousand Beast Atlas ada 28 Raja Iblis level 9 dan lebih dari 100 Raja Iblis level 8. Seluruh kelompok ini juga tiba-tiba melancarkan serangan mereka sehingga pasukan Golden Immortal tertangkap basah sejak awal dan kehilangan banyak ahli. Namun dalam waktu singkat Dewa Emas level 8 dan 9 ini memulai serangan balik mereka. Beberapa Dewa Emas melihat bahwa mereka bukan tandingan musuh mereka dan segera mencoba melarikan diri. Dalam sekejap mata mereka berada di luar mil jauhnya, namun beberapa Raja Iblis mengejar mereka. Apa yang seharusnya hanya pertempuran di langit di atas kota Liu Feng telah melampaui zona perang besar yang mempengaruhi banyak daerah karena keganasan pertempuran. Boom, ledakan besar terdengar di mana-mana. Kekuatan pertempuran Dewa Emas level 8 dan 9 melonjak tanpa henti dan meledak di mana-mana seperti badai yang berkecamuk tanpa henti. Tidak hanya kota Liu Feng, bahkan dua ibu kota lainnya di planet Ember Moon mendengar suara pertempuran ini. Energi pedang di mana-mana, tembakan cahaya dalam 4 arah, rumah-rumah runtuh, gunung-gunung terbelah dan sungai-sungai berhenti mengalir. Ratusan Dewa Emas level 8 dan 9 bentrok dengan kegilaan. Seluruh planet bulan Ember tampak seperti berada di tengah-tengah neraka. Bahkan pembudidaya terkuat hanya memiliki kekuatan level 1 atau 2 Golden Immortal, jadi mereka tidak bisa menyamai level para ahli. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya semuanya gemetar. Yang ke-15, seluruh diri Qin Yu ditembak keluar dari level 9 Golden Immortal lainnya yang tubuhnya terbagi menjadi 7 hingga 8 bagian. Darah segar berceceran di seluruh dan Qin Yu melanjutkan untuk menjaga Yuanying di dalam Flame Ice Ring dengan jentikan tangannya. Mendadak sebuah energi pedang hijau ditembakkan dari langit menuju Qin Yu. Qin Yu berpikir untuk menghindar, tapi dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya macet dan kecepatannya turun drastis. Tidak ada cukup waktu untuk melarikan diri, jadi Qin Yu beralih ke pedang pendeknya untuk memblokir energi pedang itu. Qin Yu turun dengan ganas seolah-olah dia dihancurkan oleh beban yang sangat besar. Konsumsi daya terlalu cepat. Hanya dengan memblokir serangan ini Qin Yu bisa merasakan bahwa itu menggunakan 30% dari kekuatan yang dihasilkan dari 9 buah batu elemen suci. Untuk berpikir bahwa kamu mampu menerima pukulan dariku dan tidak mati, kekuatanmu luar biasa. Yu Qingzi berdiri di depan Qin Yu menatap dingin padanya.
Kamu mampu menahan begitu banyak serangan sebelumnya. Apakah kamu mengenakan beberapa armor tempur Divine? Dewa Abadi Qianqi dan Xia Hua sama-sama memandang Qin Yu. Tatapan tiga abadi membakar. Mereka telah melihat tindakan sembrono Qin Yu selama pembantaian tentara mereka sebelumnya. Selain penjelasan memiliki baju besi ilahi, mereka tidak dapat memahami bagaimana pertahanan Qin Yu bisa berada pada tingkat yang tangguh. Armor pertempuran ilahi sampai saat ini bahkan Dewa Abadi Qianqi tidak memiliki satu peralatan ilahi, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya mereka, apalagi baju besi ilahi yang lengkap. Semua mata tiga abadi itu hijau karena iri. Qin Yu tidak bergerak, dia hanya menatap Yu Qingzi. Teknik apa yang kamu gunakan barusan? Bagaimana kamu membuatku merasa seolah-olah aku macet? Qin Yu bertanya secara langsung. Yu Qingzi, Dewa Abadi Qianqi dan Xia Hua semuanya terkejut. Saat mencapai level Dewa Abadi, seseorang dapat mengontrol kemampuan domain. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu ini. Yu Qingzi tertegun dan tertawa dingin. Kamu tidak perlu bertindak bodoh di sini. Yu Qingzi bergerak lagi. Kali ini Qin Yu melihat energi pedang berkabut. Saat pedang Yu Qingzi diayunkan, area sekitarnya menyebar seperti gelombang. Pada saat yang sama energi pedang yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul di ruang ini dan berkumpul di pedang tanpa henti. Ini pasti domain. Qin Yu bertanya-tanya. Jumlah dewa emas level 9 terlalu banyak dan beberapa dari mereka adalah dewa pedang. Saudara kita tidak bisa bertahan. Suara Kong Lan terdengar di benak Qin Yu. Saat Qin Yu mundur dengan cepat, dia menyebarkan Holy Sense-nya. Apa yang dia lihat adalah pembantaian di mana-mana. Orang-orang dari sekolah pedang giok memiliki kekuatan yang kuat. Dewa emas level 8 bertarung melawan Raja Iblis level 8, namun banyak dari dewa emas ini adalah dewa pedang yang serangannya mungkin jauh lebih kuat dari dewa emas rata-rata. Tentara binatang Qin Yu menghadapi kerugian. Satu persatu setiap kali Raja Iblis level 8 atau 9 akan dibunuh oleh lawan, mereka akan mundur dengan suara bulat ke dalam atlas. Hal ini menyebabkan banyak dewa emas untuk menemukan dengan jijik mereka karena mereka akan membunuh lawan mereka. Musuh akan menghilang begitu saja. Namun Raja Iblis level 8 atau 9 yang sama kuatnya sebagian besar adalah binatang ilahi. Mereka juga bisa memberikan kerusakan besar pada dewa emas lawan dengan menembus tubuh mereka, menghancurkan Yuan Ying mereka dan menyebarkan jiwa malang mereka. Raja Iblis bisa melarikan diri ke atlas pada saat bahaya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk dewa emas yang dibunuh oleh Raja Iblis. Darah segar mewarnai langit malam. Satu persatu banyak nyawa hilang dengan sebagian besar milik dewa emas. Kong Lan, bunuh sebanyak yang kau bisa. Saat sudah kewalahan, sembunyikan saja di atlas. Sehubungan dengan sisa, Qin Yu merasakan energi tak terbatas di tubuhnya. Serahkan padaku. Qin Yu memegang pedang surga sundering di tangannya dengan erat. Ya Tuan. Qin Yu melihat ke arah Yu Qingzi yang berada di kejauhan dan berseru, Yu Qingzi, aku ingat bahwa sistem Silver Stream Star berada di bawah kendalimu kan? Anda harus dianggap sebagai ahli nomor 1 dalam sistem Silver Stream Star. Pada saat ini Anda masih ingin mengulur waktu kematianmu pasti, jadi kamu tidak perlu memeras otak untuk mencari jalan keluar lain. Yu Qingzi menatap dingin Qin Yu sementara dua dewa abadi lainnya mengelilingi Qin Yu di sisi lain. Qin Yu tidak bisa diganggu oleh ini, dia hanya melihat ke arah Yu Qingzi. Tidak, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Di planet bulan ember ini klan Liu memiliki anggota yang bernama Liu Hansu. Dia mencapai tahap Jindan Tengah hanya pada usia 25 tahun. Hanya panggung Jindan Tengah pada usia 25 tahun. Mendengar ini Yu Qingzi tidak bisa membantu tetapi menyeringai karena kurangnya bakat Liu Hansu. Liu Hansu dapat dianggap sebagai makhluk hidup terendah, selalu diejek dan dipandang rendah. Ketika dia berusia 25 tahun dia mengalami kesempatan yang mengubah hidup. Saat Qin Yu menceritakan Dewa Abadi Qianqi dan Xia Hua diam-diam meletakkan susunan formasi.
Qin Yu sepertinya tidak peduli. Yu Qingzi juga dengan senang hati menunda waktu. Menjalani kehidupan di mana dia bisa hidup dengan bangga dan bebas itu hanya 10 tahun yang singkat. Dia mati karena aku dan dibunuh oleh laki-lakimu. Suara Qin Yu telah menjadi lembut, tidak hanya tidak ada kemarahan, dia bahkan memiliki sedikit senyuman, namun senyumnya membuat orang menggigil. Oleh karena itu saya ingin setiap Golden Immortal di sini, bahkan Dewa Abadi, untuk dikuburkan bersama dia sebagai kompensasi. Qin Yu dengan ringan menyapu pandangannya ke atas 3 Dewa Abadi. Sepotong sampah berusia 25 tahun di tengah panggung Jin dan mati, dan kamu ingin kami Immortal Lord mati sebagai kompensasi? Mimpilah, Yu Qingzi dengan sinis membalas. Apakah itu angan-angan kamu? Qin Yu tertawa ringan. Mati. Saat suara Yu Qingzi terdengar, 3 bilah cahaya keluar dari tangan 3 Dewa Abadi. Seluruh tubuh Qin Yu tampaknya diliputi di dalamnya, dan ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi 3 warna. Segel, tiba-tiba area di sekitar Qin Yu meledak, dan hanya dalam sekejap seluruh area itu bersinar secerah matahari menyinari seluruh kota. Liu Feng pasti sudah mati. Dewa Abadi Qian Qi merasa sangat puas, berpikir bahkan jika aku menghadapi keterampilan ini aku akan mati di tempat. 2 Dewa Abadi lainnya juga memperhitungkan bahwa Qin Yu sudah mati. Saat itu Dewa Abadi Xiahua yang terlemah hanya berjarak 10 meter dari ledakan ketika satu bayangan ditembakkan dari ledakan. Jaraknya terlalu pendek untuk mempersiapkan pertahanan apapun. Dewa Abadi Xiahua hanya bisa memblokir dengan kekuatannya. Pedang pendek menembus tubuh Immortal Lord Xiahua, menembus Yuanyingnya. Pedang itu menyapu ke atas dengan ganas, menghasilkan luka sepanjang lebih dari setengah meter. Qin Yu meraih tubuhnya dengan kedua tangan dan merobek Dewa Abadi Xiahua. Darah memercik ke seluruh tanah. Seluruh tubuh Qin Yu melayang di tempat dia berdiri bermandikan darah Dewa Abadi Xiahua. Di bawah cahaya merah darah bulan, Qin Yu tampak lebih mengerikan. Murid konyol ini adalah Dewa Abadi pertama yang saya kubur untuk Anda. Diam-diam Qin Yu berpikir di dalam hatinya, dan hanya dengan sedikit gerakan menembak seperti meteor dia muncul di depan Yu Qingzi. Mustahil, Yu Qingzi dan Qian Qi tidak bisa mempercayai mata mereka, bahkan serangan gabungan dari 3 Dewa Abadi tidak mampu membunuh Qin Yu. Mustahil. Baru saja menyaksikan Xiahua dihancurkan dalam sekejap mata dan menyaksikan Qin Yu sekarang melaju kencang ke arahnya. Yu Qingzi tidak menunda tetapi mengambil inisiatif untuk melepaskan serangan yang luar biasa dengan pedangnya. Hancurkan. Seluruh tubuh Qin Yu dikirim terbang, dan itu beberapa detik dan beberapa ratus meter sebelum Qin Yu berhasil menenangkan diri mengambang di udara untuk diam-diam menatap Yu Qingzi dan Qian Qi. Sementara Qin Yu tampak hanya menatap 2 Dewa Abadi. Pada kenyataannya dia dengan cepat memuat ulang boneka pedang abadi dengan kumpulan baru batu unsur suci kelas atas. Semua energi itu benar-benar habis, harus mengisi dengan 9 batu elemen suci kelas atas yang segar ini. Butuh beberapa saat untuk memuat ulang, tapi Qin Yu tetap terguncang oleh serangan luar biasa Yu Qingzi. Hanya dalam satu serangan kira-kira 30% dari energi boneka pedang abadi telah habis. Sepertinya saya cukup beruntung karena serangan pertama mereka lebih dimaksudkan untuk membatasi daripada mengalahkan. Begitu banyak energi mereka dihabiskan untuk mengunci saya sehingga serangan itu sendiri tidak sekuat itu. Qin Yu menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini adalah satu kerugian besar bagi boneka pedang abadi, kebutuhan energi yang tak terpuaskan. Jelas Qin Yu bisa memilih untuk tidak menyalakan boneka dengan batu unsur suci kelas atas, namun jika dia tidak melakukannya maka serangan terakhir dari Yu Qingzi pasti akan membuatnya melonjak seperti komet melintasi planet bulan ember. Ketika ia melawan serangan kaliber itu, tidak mungkin Qin Yu akan dapat bertemu tanpa mengeluarkan energi yang berharga. Saya memang menyebutkan bahwa saya akan mengirim beberapa Dewa Abadi ke neraka untuk menemani murid saya Hansu, bukan? Apa kamu pikir aku bercanda? Qin Yu memelototi 2 Dewa Abadi yang tersisa. Yu Qingzi dan Qian Qi benar-benar tercengang.
Untuk memiliki Qin Yu benar-benar hidup melalui serangan gabungan dari 3 dewa abadi. Mustahil, saya juga mengatakan bahwa saya akan mengirim ratusan dewa emas level 8 dan 9 untuk menemaninya. Lihat sekeliling, menurutmu berapa banyak lagi yang harus aku bunuh? Qin Yu menyeringai. Yu Qingzi dan Qian Qi segera menyapu planet dengan indera spiritual mereka. Dari 200 dewa emas level 8 sekitar 130 orang mati dan dari 70 dewa emas level 9 hampir 30 telah mati. Bahkan saat mereka menyaksikan Kong Lan, Tu Gan dan Dan Meng memimpin beberapa orang lainnya untuk melanjutkan pembantaian mereka. Kong Lan jelas merupakan yang paling menonjol dari semuanya. Mengenakan baju besi abadi kelas atas dan memegang senjata abadi kelas atas ditambah dengan kemampuan dan kekuatan alaminya sendiri, tidak ada satupun di antara dewa emas level 9 yang mampu menandingi dia. Senjata abadi kelas atas mata Yu Qingzi berbinar. Bergerak cepat, Yu Qingzi berbalik dengan cepat menjauh dari Qin Yu, meluncurkan dirinya beberapa ratus meter ke arah Kong Lan sambil melakukan serangan ganas ke arahnya. Benar-benar terkejut, Kong Lan hanya bisa segera mengangkat senjatanya untuk memblokir serangan yang masuk. Raja Iblis level 9 akan dirugikan dalam bentrokan dengan pedang abadi peringkat dewa abadi. Selanjutnya serangan dari Yu Qingzi ini benar-benar tidak terduga dan Kong Lan terkejut. Kong Lan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang dari serangan diam-diam, sementara Yu Qingzi sudah dengan cepat mendekati untuk memberikan pukulan terakhir. Tidak ada waktu sama sekali bagi Qin Yu untuk bereaksi, tapi tiba-tiba bahkan saat seluruh tubuhnya terlempar dari hantaman dahsyat itu, Kong Lan menghilang begitu saja tepat di depan mata musuhnya. Saat Yu Qingzi menatap dengan kaget di mana Kong Lan berada, gelombang kejut yang mendekat dengan cepat bisa dirasakan melalui udara. Begitu Yu Qingzi melihat mata merah dingin itu menatapnya, dia tidak membuang waktu sama sekali untuk mengangkat pedangnya menyerang dalam seberkas cahaya yang sangat cemerlang. Ledakan saat Yu Qingzi dan Qin Yu bertemu dalam bentrokan pedang, dampak yang dihasilkan mengirim keduanya terbang ke arah yang berlawanan. Ada sepertiga dari energi saya, Qin Yu bergumam frustrasi pada dirinya sendiri. Kekuatan ofensif orang ini jelas jauh melebihi kekuatan Xia Hua. Hanya satu serangan darinya bisa membelahku menjadi dua. Bahkan sebelum aku bisa cukup dekat untuk menyerangnya, satu gerakan itu begitu menakjubkan sehingga tidak mungkin aku bisa menghindarinya. Posisi Yu Qingzi sebagai salah satu dari 36 dewa abadi benar-benar diterima dengan baik. Bagaimana bisa Yu Qingzi begitu mudah dikalahkan? Yu Qingzi orang ini mengenakan baju besi ilahi dan akan memiliki keuntungan alami dalam pertukaran pukulan. Jangan biarkan dia mendekat. Qian Qi dikirim ke Yu Qingzi. Aku tahu, jangan khawatir, tidak mungkin dia bisa melewati gerakan defensif dari teknik pedang Yu Huan saya. Yu Qingzi dengan percaya diri menjawab. Saudara Qian Qi, saya merasa bahwa kekuatannya sendiri sebenarnya tidak terlalu bagus. Jika Anda menggunakan simbol gemetar bumi meskipun sebagian besar diblokir oleh baju besinya, Anda masih bisa membunuhnya. Simbol saya yang mengguncang bumi. Mata Qian Qi berbinar. Qin Yu menyaksikan dengan tenang saat dua tuan abadi berbicara. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan satu sama lain, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Setelah beberapa awal berlalu, Qin Yu bisa mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa menyamai mereka. Murid terkasih, sepertinya tuanmu masih belum cukup kuat saat ini. Aku bahkan tidak bisa cukup dekat dengan mereka untuk menyerang. Qin Yu menyapu pandangannya melihat pembantaian yang telah terjadi di sekelilingnya. Saat ini di antara dewa emas level 9 hanya 30 atau lebih yang terbunuh. Dia dengan cepat mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa membunuh dewa abadi lain untukmu, tebak aku harus menebusnya dengan membunuh lebih banyak dewa emas level 9. Seberkas cahaya hitam ditembakkan ke arah berbagai kelompok level 9 Golden Immortals. Setiap Golden Immortal tunggal yang menemukan sinar hitam itu dengan cepat dikirim untuk menemani Hansu dalam kematian.
Saat Dewa Emas dibantai, Qian Qi memandang dengan serius, jari-jarinya menciptakan banyak simbol rumit di udara. Saat dia membentuk simbol-simbol itu, aliran cahaya mengalir keluar dari mereka bergabung menjadi karakter hijau bersinar yang perlahan membekas di telapak tangan Qian Qi. Sama seperti Qin Yu membunuh Golden Immortal ke-12, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terjebak dalam pasir hisap, gerakannya terbatas tidak seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, telapak tangan setinggi 8 meter muncul di udara dengan keras menamparkan ke arah Qin Yu. Menghancurkan, dengan tidak ada cara untuk menghindar, Qin Yu terkena serangan langsung dan jatuh ke tanah. Begitu dia dipukul, Qin Yu merasakan kekuatan aneh yang benar-benar melewati baju besinya ke dalam tubuhnya langsung menuju 9 arai roh. Qin Yu sangat ketakutan jika susunan rohnya dilanggar, boneka pedang abadi juga akan dihancurkan. Syukurlah saat kekuatan aneh itu mendekati sekeliling arai rohnya, sepertinya segera bubar. Qin Yu menghela nafas lega dan dengan cepat memuat kembali boneka pedang abadi dengan beban segar dari batu unsur suci kelas atas. Sama seperti tubuhnya mendekati tanah, Qin Yu akhirnya berhasil mendapatkan kembali kendali dan menghentikan kejatuhannya. Wow, serangan itu menghabiskan setengah dari energiku. Saat Qin Yu meluangkan waktu sebentar untuk menilai tingkat kerusakan yang disebabkan, dia tercengang oleh betapa kuatnya serangan dari Qian Qi itu. Namun telapak tangan besar lainnya dari Qian Qi menabrak Qin Yu. Telapak tangan ini menghantam langsung ke atas kepala Qin Yu dan kekuatan besar itu menghantamnya langsung ke tanah. Namun sekali lagi saat kekuatan aneh itu mendekati susunan rohnya, seluruh kekuatan itu secara otomatis bubar. Boneka abadi pedang Qin Yu dihancurkan berulang kali ke hard rock dingin dan semua energi dari batu unsur suci kelas atas telah sepenuhnya dikonsumsi sekarang. Kekuatan Qian Qi terlalu menakutkan. Jika aku berada dalam tubuh asliku, bahkan dengan bantuan armor ilahi salju hitam, aku mungkin masih terluka parah atau bahkan mungkin terbunuh. Qin Yu bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan setiap serangan telapak tangan sebagian besar di tingkat permukaan, masih ada lapisan kekuatan aneh yang melewati permukaan untuk menyerang langsung ke tubuhnya. Jika kekuatan ini menghantam tubuh aslinya, bukan boneka pedang abadi, Qin Yu memang akan berada dalam masalah besar. Namun boneka pedang abadi tidak hanya tubuh boneka itu tidak bisa dihancurkan, tampaknya bahkan roh batinnya juga tidak bisa dihancurkan. Tidak akan bermain-main dengan Qian Qi ini lagi. Hanya 2 serangan telapak tangan yang dibutuhkannya untuk menghabiskan seluruh energiku. Qin Yu bertukar dalam beg baru dari batu unsur suci kelas atas dan berhenti untuk melihat-lihat. Saat Qin Yu mengamati sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia telah dipukul jauh ke dalam kerak planet. Tampaknya para makhluk roh telah kembali ke bis Atlas, jadi itu satu hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja aku masih belum tahu persis apa sebenarnya serangan ini. Bahkan sampai sekarang Qin Yu tidak tahu mengapa musuh-musuh ini mengejarnya. Apakah mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang identitasnya, ataukah mereka hanya mencoba membalas dendam untuk Yu Dian? Tepat saat dia memikirkan hal ini, Qin Yu tiba-tiba menyadari bahwa Qian Qi sedang melaju di terowongan yang diukir oleh boneka itu saat dipukul ke bumi. Tanpa ragu-ragu sejenak, Qin Yu membuat keputusan dan dengan cepat bergegas ke arah yang berlawanan. Tak satu pun dari mereka berani berteleportasi. Karena itu udara di sekitar keduanya bergetar dengan kekuatan perjalanan mereka. Teleportasi dalam keadaan seperti ini sangat berbahaya dan ada risiko tubuh mereka akan terkoyak di tengah-tengah ruang yang kacau. Mengandalkan kekuatan boneka pedang abadi, Qin Yu menghancurkan batu dan dalam satu nafas tiba sekali lagi di permukaan. Dengan sapuan cepat dari rasa spiritualnya, Qin Yu mendeteksi level 8 Golden Immortal di suatu tempat di dekatnya. Tanpa mempedulikan tentang mengejar Qian Qi, dia segera pergi ke arah Golden Immortal. Golden Immortal ini telah terlibat dalam pertarungan berkepanjangan dengan Raja Iblis level 8. Pertarungan telah membawa mereka melewati beberapa kota ketika lawannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Saat ini Golden Immortal sangat frustrasi karena semua usahanya sia-sia. Saat itu dari sudut matanya dia merasakan bayangan cepat lewat di belakangnya. Dan kemudian dia tidak tahu lagi tangan Qin Yu terentang seperti cakar tenggelam ke kepala Golden Immortal. Seni iblis pencarian jiwa. Seni iblis pencarian jiwa bergantung pada jiwa pengguna. Meskipun Qin Yu berada di tubuh boneka pedang abadi ini sama sekali tidak menghalangi dia untuk melakukan seni iblis ini. Saat ia mencari melalui jiwa murid generasi ketiga dari sekolah pedang Dio, Qin Yu akhirnya menyadari kebenaran. Yu Qingzi, Qianqi dan orang-orang lainnya tidak ada di sini untuk membalas dendam untuk Yu Dian. Qin Yu akhirnya menyadari kebenaran. Jika musuh tidak ada di sini untuk membalas dendam pada Yu Dian, maka hanya ada satu kemungkinan lain. Kaisar Yu sekarang benar-benar curiga tentang Qin Yu. Kaisar Yu, pada saat bawahan Anda melaporkan kembali untuk mengkonfirmasi kecurigaan Anda, mungkin sudah menduga bahwa saya memang memiliki bis atlas, tapi apa gunanya jika Anda tidak dapat menemukan saya? Qin Yu bergumam dengan percaya diri pada dirinya sendiri. Air mata meteorik bisa menyembunyikannya dari pencarian spiritual orang lain. Selama Qin Yu menyamar, tidak akan ada cara bagi Yu Qingzi, Qianqi atau siapapun untuk dapat mengidentifikasi dirinya. Tiba-tiba Qin Yu merasakan kekuatan yang menakutkan turun dari langit tidak jauh. Tuan abadi Qianqi akhirnya menyusulnya. Makan debuku pedang ilahi Sky Piercer secara ajaib memperbesar dirinya sendiri saat Qin Yu melangkah ke atasnya, saat itu melayang di udara. Begitu Qin Yu naik, Sky Piercer melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Qianqi hanya bisa menatap dengan mata terbelalak dan ternganga karena Qin Yu benar-benar meninggalkan. Sebentar lagi Yu Qingzi dan Dewa Emas level 8 dan 9 yang tersisa juga tiba. Kira-kira hanya 20 level 9 dan 50 Dewa Emas level 8 yang masih tersisa, dan bahkan kemudian setiap orang dari mereka terluka parah. Saudara Qianqi, kemana dia pergi? Yu Qingzi memandang dengan bingung ke arah Qianqi. Dia berhasil lolos. Qianqi hanya bisa menjawab dengan pahit. Sepanjang seluruh pertempuran ini musuh tidak menderita kerugian yang berarti. Mungkin hanya beberapa musuh yang terbunuh ketika keabadian emas mereka sendiri secara tak terduga menghancurkan dirinya sendiri. Namun sebagian besar makhluk abadi di pihak mereka sendiri telah terbunuh, termasuk Tuan Abadi Xia Hua. Di sisi lain, Qin Yu meninggalkan medan perang dengan hadiah besar level 8 dan 9 Golden Immortal Yuanying dan bahkan Yuanying dari Dewa Abadi, dan sekarang Qin Yu telah melarikan diri dari medan perang. Bagaimana mereka bisa menemukannya lagi? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.